Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah virologi. Pada pertemuan ini kita masuk pada sesi ke-6, yaitu mengenai virus-virus patogen pada manusia. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah kalian dapat menjelaskan beberapa virus patogen yang dapat menginfeksi manusia dan juga dapat menjelaskan patogenesitas virus-virus patogen tersebut. Beberapa virus yang akan dibahas ya, tidak semua virus tentu saja karena waktu yang diberikan cukup singkat ya. Jadi untuk virus yang lain bisa kalian pelajari sendiri melalui referensi yang ada dan banyak sekali referensi yang membahas mengenai virus-virus patogen pada manusia. Jadi virus yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah herpes virus, hepatitis virus, rotavirus, dengue virus, orthomyxovirus, dan papillomavirus. Nah, kita masuk ke virus yang pertama, yaitu herpes virus. Jadi, herpes virus ini merupakan kelompok virus yang besar, terdiri dari beberapa spesies virus yang mengakibatkan gejala penyakit yang bervariasi. Genom virus ini adalah DNA untai ganda dengan panjang sekitar 125 sampai 240 kilobasa. Kapsidnya berbentuk icosahedral dan memiliki selubung atau envelope ya. Jadi dia merupakan virus yang berselubung. Selubungnya ini terbuat dari membran sel inang. Kemudian di antara selubung dan kapsid terdapat suatu bentuk atau molekul atau struktur yang disebut dengan tegumen. Nah, herpes virus sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah herpes virus alpha. Ini dia memiliki karakteristik seperti ini ya, jadi dia siklus hidupnya singkat dan cytolytic, artinya dia bisa mengakibatkan kerusakan sel, infeksi laten yang terdapat pada neuron, dan yang menjadi spesies atau menjadi kelompok dalam atau bagian dari kelompok ini adalah herpes simplex virus tipe 1 dan 2 dan varicella zoster. Kemudian kalau kelompok beta herpes virus itu contoh spesiesnya adalah cytomegalovirus, human herpes virus 6 dan 7. Kemudian kelompok herpes virus gamma contohnya adalah Epstein-Barr virus, Kaposi sarcoma associated herpes virus, artinya herpes virus yang bisa mengakibatkan penyakit yang dinamakan Kaposi sarcoma. Jadi siklus hidup herpes virus seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Jadi siklus hidup virus ini sama hampir mirip dengan virus-virus yang lain, akan tetapi di dalam siklus hidup herpes virus ini dia bisa mengakibatkan kerusakan sel yang diinfeksinya ya. Jadi dia bersifat sitopatik. Nah, apa yang dimaksud dengan infeksi laten pada herpes simplex virus ya? Jadi ketika terjadi respon imun yang baik atau ketika kondisi tubuh dari penderita cukup baik, maka si virus ini dia akan bersembunyi di dalam sel-sel saraf, di mana sel-sel saraf itu merupakan suatu sel yang susah untuk dijangkau oleh respon imun kita. Tetapi ketika terjadi respon imun yang lemah, maka virus-virus yang tadinya berada pada sel-sel saraf, dia akan keluar dan menuju ke daerah mulut kita sehingga bisa mengakibatkan luka di situ. Dan hal ini berulang ya, jadi ketika respon imun tubuh kita menjadi membaik, dia akan bersembunyi lagi. Demikian seterusnya, dan ini bisa terjadi dalam seumur hidup penderita, sehingga disebut dengan infeksi laten. Nah, kita masuk ke herpes simplex virus 1 dan 2. Jadi herpes simplex virus 1 atau HSV1 ini menyebabkan luka pada daerah mulut yang disebut dengan cold sore atau fever blister. Jadi pada awalnya akan terbentuk bintik kemerahan pada kulit, kemudian menggelembung atau menjadi benjol gitu ya dengan cairan, di mana cairan itu penuh dengan virus-virus HSV1. Dan jika ini mengering atau terbuka ya, kemudian dia bisa menularkan ke orang lain gitu. Dan luka ini bisa mengering dan penyakitnya sendiri bisa sembuh tanpa pengobatan dalam 7 sampai 10 hari. Tetapi selama masa penyembuhan ini, jadi selama dia
menjadi luka, kemudian membenjol dan penuh dengan cairan virus. Nah, ini merupakan masa-masa yang mudah sekali terjadi penularan dari penderita ke orang lain. Jadi penularannya melalui kontak langsung dengan cairan yang mengandung virus. Kemudian kalau HSV2 itu dia menyebabkan herpes kelamin. Di sini yang menjadi daerah yang terluka adalah pada daerah kelamin. Jadi pada daerah kelamin pada daerah tertentu dalam alat kelamin akan berwarna kemerahan, kemudian membengkak dan berisi dengan cairan yang penuh dengan virus. Setelah itu daerah ini akan melepuh dan mengalami kesembuhan setelah 3 minggu. Dan ditularkan melalui hubungan seksual sehingga disebut dengan sexually transmitted disease. Dan ini juga bisa mengakibatkan infeksi yang berulang atau laten. Nah, baik HSV1 maupun HSV2 juga dapat menyebabkan herpes neonatal. Artinya bahwa virus ini bisa ditularkan dari ibu ke bayinya yang baru lahir, bisa melalui jalan lahir atau pada saat awal kehamilan, ya. Dan ini pada janin atau pada bayi baru lahir bisa mengakibatkan bentuk kepala yang kecil atau mikrosefali, hidrosefalus itu kalau kepalanya membesar ya, kemudian kebutaan, luka pada kulit dan encephalitis atau peradangan pada otak ya, selaput otak. Dan bisa dicegah sebenarnya pada bayi-bayi dengan ibu yang berisiko tinggi dengan antivirus pada awal kehamilan atau mengganti cara lahir dengan operasi sesar. Kemudian varicella zoster virus atau VZV ini bisa mengakibatkan cacar air atau chickenpox ya. Ini mungkin salah satu penyakit yang biasa kita alami ketika masih kecil ya. Jadi cacar air kalau kita mengistilahkannya. Dan ini virusnya bisa menular melalui udara atau droplets ya. Jadi virusnya keluar ke udara dalam bentuk droplet gitu dan bisa menular ke orang lain atau juga bisa melalui kontak langsung. Jadi kita bersentuhan dengan kulit penderita yang mengalami cacar air. Jadi karena dia bisa menular melalui droplet, maka pada awalnya virus ini bisa menyerang ke saluran pernafasan. Jadi dia masuk melalui saluran pernafasan, kemudian menyebar melalui darah ke daerah kulit. Di kulit dia mengakibatkan ruam kemerahan, kemudian membentuk benjolan berisi cairan yang penuh dengan virus. Kemudian beberapa lama kemudian bisa mengering sendiri dan bisa sembuh sendiri sekitar 2 minggu setelah terinfeksi. Ya. Nah, kalau pada individu dewasa, VZV ini bisa mengakibatkan cacar air juga, bisa mengakibatkan penyakit juga, maaf, yang dinamakan dengan herpes zoster atau shingles. Ini bisa menjangkiti pada orang-orang dewasa yang sebelumnya pernah terkena cacar air. Ya, jadi reaktivasi dari infeksi varicella zoster ini bisa disebabkan karena penurunan daya imunitas tubuh dan usia. Kemudian yang khas dari herpes zoster ini adalah dia menyerang pada bagian saraf tertentu pada tubuh. Jadi umumnya bisa menyerang pada saraf yang memanjang dari daerah perut ke punggung. Jadi kalau ada penderita, dia bisa terlihat dari para penderita itu ada ruam kemerahan pada daerah perut sampai ke punggung ya. Jadi dia menyerang pada saraf-saraf ini gitu ya, pada saluran saraf ini. Kemudian ada juga human herpes virus 6. Ini menjadi penyebab penyakit roseola namanya yang bisa menginfeksi bayi pada usia 6 bulan hingga anak usia 3 tahun, menyebabkan ruang kemerahan dan demam tinggi. Tetapi biasanya penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Dan uniknya, setelah melalui beberapa penelitian diketahui bahwa penularan human herpes virus 6 ini bisa terjadi dari orang tua ke anak melalui provirus kromosomal. Artinya bahwa genom dari virus ini bisa masuk atau berintegrasi dengan genom manusia dari genom ke genom manusia atau ke genom orang tua dari anak tersebut. Kemudian kromosom dengan integrasi genom virus tadi ditularkan atau diturunkan ke anaknya sehingga anak tersebut terserang penyakit roseola. Oke,
Cytomegalovirus atau CMV ini bisa menyerang sel epitel pada saluran pernafasan, kelenjar ludah dan ginjal, dan juga dapat bereproduksi secara persisten di sel limfosit. Nah, kalau menyerang pada orang dewasa biasanya tidak bergejala, tetapi pada anak-anak atau bayi baru lahir, ya biasanya pada bayi baru lahir itu bisa mengakibatkan kecacatan, ya. Kemudian pada orang dewasa dengan respon imun yang rendah seperti penderita HIV/AIDS itu bisa mengakibatkan infeksi pada mata, paru-paru, hati, otak, serta mengakibatkan kematian. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pada video sesi pertama ini adalah virus yang mengakibatkan penyakit dinamakan Kaposi sarkoma. Jadi Kaposi sarkoma ini sebenarnya adalah tumor yang terdapat pada dinding pembuluh darah dan biasanya menyerang pada orang yang mengalami penurunan respon imun seperti pada individu dengan HIV/AIDS ya. Gejalanya berupa bercak kehitaman atau keunguan pada kulit penderita ya. Jadi ini cukup khas. Demikian sesi pertama dari video ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.